bisa menebak barangkali sepertinya bahwa ternyata dari 29 peserta menyatakan setuju bahwa seluruhnya, yaitu 28 orang, penanganan korban kekerasan perlu dilakukan secara profesional. Ini informasi yang sangat valid yang saya dapatkan hari ini dari Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Baik, jadi kita hari ini sepakat bahwa penanganan korban perlu dilakukan secara profesional, tidak secara kekeluargaan saja. Ada apa sebetulnya? Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan saja ini cerita lama, yaitu pada rapat terbatas tanggal 9 Januari 2020, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ada 5 hal. Yang pertama adalah prioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Yang kedua, Presiden mengarahkan agar perbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak. Yang ketiga, Presiden mengarahkan agar dilakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk One Stop Services atau OSS agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif. Yang keempat, laksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan berikan layanan pendampingan bantuan hukum. Serta yang terakhir, berikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Bapak Ibu, arahan Presiden Republik Indonesia sangat tegas. Informasi ini sudah disampaikan sejak awal Januari 2020. Tidak hanya eksekutif, legislatif juga berlaku sama. Ini adalah kali ketiga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak diingatkan oleh Komisi 8 DPR RI. Terakhir ini tanggal 3 Juni, artinya baru 3 minggu yang lalu. Bahwa Komisi 8 mengingatkan di poin kelima agar mengoptimalkan program advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan perempuan dan anak terkait masih rendahnya kesetaraan gender dan banyaknya kasus perempuan dan anak di daerah, sehingga perlu mempercepat pembentukan UPTD di daerah. Dan UPTD yang dimaksud adalah UPTD PPA. Bapak Ibu, informasi tadi mengawali diskusi kita pagi hari ini bahwa Presiden sudah memberikan arahan yang sangat jelas dan ini ditindaklanjuti oleh beberapa menteri di kabinet, yaitu salah satunya Menteri Dalam Negeri. Bapak Ibu sudah menerima pasti ya surat 10 Maret 2020 tentang percepatan pembentukan UPTD PPA. Ini ada 2 surat. Yang pertama tentang perencanaan penganggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan perlu dipersiapkan anggarannya, perlu direncanakan anggarannya. Tidak hanya organisasinya. Jadi anggarannya dipersiapkan dan organisasinya pun di surat yang berikutnya yang sebelah kanan dimintakan untuk dipersiapkan organisasinya. Baik, selanjutnya ini informasi yang tegas sekali dari Bapak Profesor Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, pada Januari 2020 meneruskan arahan Presiden agar pemerintah daerah membentuk UPTD PPA dalam 3 bulan. Itu informasi beliau. Selain Menteri Dalam Negeri, Ibu Sri Mulyani juga menyampaikan hal yang sejalan dengan itu, bahwa untuk penanganan kasus pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak pada tahun 2021 kita mendapatkan dana alokasi khusus non-fisik. DAK non-fisik pelayanan perlindungan perempuan dan anak adalah dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Bapak Ibu pasti sudah tahu ada 3 jenis DAK yang diberikan, yaitu bantuan operasional untuk pelayanan,
bantuan operasional untuk pencegahan, dan bantuan operasional untuk penguatan UPTD PPA. Bapak Ibu tentunya yang belum membentuk UPTD PPA tidak mendapatkan yang kategori 3, tapi hanya mendapatkan kategori 1 dan 2 bagi yang menerima. Tahun ini yang menerima hanya 216 kabupaten kota, artinya separuh dari total kabupaten kota yang ada. Dan kami juga memantau tidak seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepri mendapatkan DAK tahun ini. Bapak Ibu perlu mencermati, ada 4 sebetulnya, mohon maaf. Ada 4 kriteria untuk pengalokasian DAK tahun 2021, yang mana bisa jadi masih dimanfaatkan juga kriteria ini untuk di tahun berikutnya. Yang pertama adalah data kasus kekerasan, Bapak Ibu. Ini cukup penting untuk Bapak Ibu catat. Catatkan data kasus kekerasan yang ada di daerah Bapak Ibu, masukkan ke alat kita yaitu Symphony. Kita sudah terampil semua ya menggunakan alat kita ya, Symphony. Yang kedua, kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini terkait, dan yang ketiga, kapasitas kelembagaan pemenuhan anak dan perlindungan anak. Nah, ini kaitannya dengan APE dan KLA yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian, serta yang terakhir adalah kelembagaan UPTD PPA. Jadi jika Bapak Ibu kemarin kami sudah punya UPTD kok tidak mendapatkan, atau sebaliknya, kami belum punya UPTD kok dapat, ternyata ada indikator yang lainnya. Dan tentunya bukan berarti yang tahun ini dapat, tahun depan pasti dapat, karena anggarannya kan sangat terbatas, kuenya terbatas. Jadi kami pasti arahkan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan sesuai dengan kriteria dimaksud. Mohon informasi ini nanti diteruskan kepada pimpinan maupun jajaran yang ada di instansi Bapak Ibu masing-masing. Untuk memperkuat informasi di atas, pada Rakornas tanggal 16 Juni yang lalu, 16-17 Juni yang lalu, yang dilakukan di Provinsi Bali, beberapa peserta meminta agar diberikan surat kembali dari Kementerian PPPA kepada pemerintah daerah. Maka kemudian kami baru saja menerbitkan surat ini 22 Juni, jadi baru 3 hari yang lalu, dialamatkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bapak Ibu bisa minta surat ini kepada provinsi kalau hari ini belum terima, begitu ya. Kami pastikan dari provinsi sudah terima. Bu Sekretaris Provinsi Kepri sudah punya surat ini. Atau nanti di link yang kami informasikan. Jadi di sini kami ingin memastikan seluruh pemerintah daerah itu segera membentuk UPTD PPA. Dan ada pesan khusus, ada pesan khususnya begitu ya. Kalau boleh sih sebetulnya kami ingin bold di dalam surat ini. Yang mana dalam membentuk UPTD PPA Bapak Ibu pasti akan berhadapan dengan jajaran dari sekretariat daerah, khususnya dari bagian organisasi dan tata laksana. Yang mana saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penyederhanaan birokrasi. Nah, untuk ini kami sudah mendapatkan informasi khusus dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bahwa komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung pembentukan UPTD PPA sehingga pembentukan UPTD PPA dianggap tidak bertentangan dengan proses penyederhanaan birokrasi mengingat urgensi pembentukan one-stop services sesuai arahan Presiden. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, tetap persiapkan kajian akademisnya untuk membentuk UPTD PPA di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, informasi ini kemarin disampaikan dengan gamblang oleh Ibu Menteri bahwa beliau mengapresiasi ada 2 provinsi yaitu Riau dan Lampung yang sudah menyelesaikan 100% UPTD PPA kabupaten kotanya. Lalu juga ada Bangka Belitung yang sudah mengerjakan, sudah hanya kurang 1 saja. Nah di sini ada anomali, Yogyakarta dan Banten yang sampai hari ini masih belum membentuk UPTD, tapi sebetulnya sejak dilakukan kemarin ada Rakornis dan juga kami melakukan upaya-upaya advokasi langsung ke pemerintah daerahnya. Kemudian kami mendapat informasi kabar gembira bahwa sedang dilakukan pengajuan pembentukan UPTD PPA-nya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat DIY dan Banten akan segera membentuk UPTD PPA provinsi. Nah, untuk di kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri, kami mendapatkan data dari Peraturan Menteri PPPA nomor 1 2021, yaitu tentang Juknis DAK. Ada 4 daerah yang mendapatkan DAK di tahun 2021. Hari ini berarti hadir semua ya Pak ya, dari Bintan, Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Kami ucapkan selamat, semoga DAK-nya dapat mendukung pelaksanaan tugas Bapak Ibu di daerah masing-masing. Namun kami ingatkan Bapak Ibu,
selain Tanjung Pinang kan belum punya UPT DBPA ya, baik Bintan, Karimun atau mohon izin Pak, saya kurang dengar. Batam lagi proses. Baik, siap. Mudah-mudahan segera terbentuk. Kami berharap sekali khusus yang sudah mendapat dukungan DAK untuk mempercepat pembentukan UPT DBPA-nya. Dan yang belum mendapat DAK juga jangan kendor gitu ya, tetap disusun kajian akademisnya. Nah, untuk BOPA 1 khususnya untuk pelayanan, kami informasikan Bapak Ibu, kami tegaskan agar meskipun belum dibentuk UPT DPPA, maka penyelenggara urusan yang dapat mengakses DAK adalah Bapak Ibu Dinas. Jangan keluar dari organisasi dinas. Ini catatan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh saya tanya ya Pak ya, dari Karimun hari ini sudah sampai di titik mana? Sudah nyusun kajian akademis barangkali? Ada yang hadir dari Karimun? Siap ya, dengan Ibu siapa? Poni. Oh baik Ibu. Poni silakan. Ya, kita sampaikan seperti yang sering raise up sama Bu Gita. Jadi sebenarnya kajian akademis itu udah dari kemarin ya, dari provinsi pada 2019, 2020 awal udah. Jadi kalau dari dinas tuh alhamdulillah udah ini Bu Gita, cuma kita mentoknya di PMD sekarang tingkat yaitu di Sekda. Kalau total sebenarnya karena kemarin waktu awal bagian kan juga ada bentuk total. Jadi kami juga sudah berkomunikasi melalui sekretaris dinas sebagai total mereka mengerti gitu loh. Nah, cuman masih Sekda masih yaitu tadi saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan tentang bahwa tidak ada yang masalah ortal untuk apa ya? Kita kan harus mengikat yang birokrasi itu ya. Memang bentuknya seperti itu, mereka berapakah kita ini kan mau memperkecil, mengurangi ini bentuk, jadi kita sudah sampaikan juga masalah pelayanan, penanganan ujian. Cuma mungkin tadi kan dari sampaikan sama Bu kita itu tidak melanggar gitu kan. Mungkin ada nggak bentuk tertulisnya. Jadi kalau memang ada kan nanti bisa kami laporkan ke kepala dinas, nanti kepala dinas mungkin bisa meneruskan total atau langsung sekdanya. Jadi seperti itu bisa. Kalau kajian akademis semuanya syarat sesuai yang Permen PPPA nomor 8/2015 insya Allah sudah kita silakan. Semua sudah sampai, sudah di ortal. Jadi hard copy-nya sudah kita silakan ke bagian ortal. Baik, terima kasih Bu Foni. Jadi kajian akademis sudah selesai dari tahun lalu, tapi masih belum dapat persetujuan itu dari Sekda Karimun sendiri ya Bu ya? Karena keraguan-raguan khususnya ada agenda penyedaran birokrasi. Baik, terima kasih Bu Foni. Mohon izin untuk Kota Batam ada yang hadir barangkali. Tadi kajian akademisnya sudah selesai ya. Saya apresiasi sekali ini dengan Provinsi Kepri yang tidak kurang-kurang semangatnya untuk membantu kabupaten kota dalam membantu menyusunkan kajian akademis. Bagi Kota Batam ada yang hadir, Pak? Baik, mohon izin dengan Ibu siapa? Saya kurang dengar, Bu. Mohon maaf. Itu, Pak. Baik, silakan, Bu. Bagaimana untuk Kota Batam? Untuk Kota Batam, kita sudah mendapat rekomendasi dari provinsi pada tanggal 22 April dan pada tanggal 30 kita sudah menentukan draft perwakilan wali kota. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari wali kota. Terima kasih buat berita. Mohon maaf saya kurang dengar. Jadi sudah disusun kajian akademis. Suratnya tinggal nunggu peraturan wali kota. Oh baik. Sedang menunggu tanda tangan Pak Wali Kota untuk suratnya ya diajukan ke provinsi ya Pak ya. Begitu. Untuk rekom ke provinsi kita sudah dapat rekomendasi. Seterusnya kami sudah melakukan pengusulan draft perwakilan wali kota. Tapi sampai saat ini draft perwakilan itu belum ada balasan dari anggota wali kota. Belum ada balasan dari mana? Mohon izin Bu. Belum ada respon dari turunnya
Saya mohon maaf sekali, saya tidak dapat mendengar dengan baik. Jadi draftnya sudah dikirim ke kantor wali kota dan perwakunya. Draft perwaku sudah dikirim ke kantor wali kota dan tinggal menunggu persetujuan dari Bapak Wali Kota. Jadi rekomendasinya sudah diturunkan dari provinsi. Oh baik, berarti kalau begitu kami akan hitung menjadi 3 kabupaten kota yang sudah 3 UPTD yang sudah terbentuk di Kepri. Hitung kami adalah rekomendasi. Terima kasih. Rekomendasinya kemarin tanggal 22 April. Oh baik. Nanti setelah ini mohon izin kami komunikasi dengan Ibu lebih lanjut ya Bu ya untuk mendapatkan surat rekomendasi yang tadi Ibu sampaikan yang dari provinsi. Boleh saya minta ya Bu ya. Terima kasih. Untuk Kabupaten Lingga, boleh saya tanya sampai mana proses penyusunan kajian akademisnya atau proses pembentukan UPTD PPA-nya? Waalaikumsalam. Iya. Kalau di Kabupaten Lingga itu kita sudah mengadakan rapat dengan OPD, dengan Sekda, penyusunan akademisnya Bu. Tapi masih dalam proses bersama pusat penelitian kajiannya Bu. Jadi itu belum selesai, cuma lagi dalam proses. Baik, berarti sudah memproses kajian akademisnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu informasinya. Selanjutnya untuk Kepulauan Anambas, ada yang hadir? Anambas. Iya. Boleh saya tanya, meskipun belum menerima DAK tahun ini, mohon izin Bapak dan Ibu, tapi saya yakin itu mungkin sebetulnya fenomena gunung es kita ya, banyak kasus yang belum terungkap. Bagaimana atau Ibu untuk Kepulauan Anambas? Izin pemerintah di Kabupaten kami baru mempersiapkan Perbu untuk persiapan pembelajaran. Perbuk untuk apa Bu? Mohon izin. Baru persiapan draft perbuk. Perbuk apa itu Pak? Peraturan Bupati tentang rekomendasi dari provinsi juga belum dapat. Oke, berarti rekomendasinya juga belum ya Pak ya dari provinsi. Untuk kajian akademisnya tapi sudah selesai Bu atau ada kesulitan? Masih dipersiapkan. Baik. Tetap dilanjutkan ya Bu ya untuk penyusunan kajian akademisnya. Dan terakhir Bintan ya Pak ya barangkali. Bagaimana untuk Bintan? Apa selesai? Ini untuk Kabupaten Bintan ini kami memang lama diproses di otak Kabupaten Bintan. Alhamdulillah sudah berjalan untuk penyusunan kajian akademisnya. Saat ini kami terakhir awal bulan Juli lalu kami koordinasi di dinas provinsi terkait kajian akademis. Jadi masih rekomendasi belum keluar. Rekomendasi belum keluar dan naskah akademis yang sedang proses. Baik ya. Semoga tidak lama lagi kalau sudah diajukan ke provinsi dan Bapak Ibu jangan khawatir, provinsi kami yakin tidak akan menghambat proses pembentukannya. Kenapa? Nah ini, Bapak Ibu ini terlihat nggak ya kira-kira ya? Tapi kalau nggak terlihat, mohon izin saya bacakan saja, nanti Bapak Ibu bisa cermati. Ini adalah yang dilakukan oleh Provinsi Banten, oleh Kabupaten Lebak. Jadi gini, jadi Kabupaten Lebak di Provinsi Banten sedang menyusun kajian akademis, sedang membentuk UPTD PPA, begitu ya. Tadi kabupaten di Lebak di Banten itu sudah 5. Ada 8 total kabupatennya, sudah 5 membentuk. Lebak akan menjadi kabupaten berikutnya yang membentuk UPTD PPA.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Lebak mengajukan permohonan pembentukan UPT-PPA, dijawab oleh Biro Organisasi di Provinsi Banten dengan yang saya beri merah ini. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan penataan perangkat daerah, struktur yang ada saat ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, dalam kata lain, pembentukannya tidak disetujui oleh Provinsi Banten. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah surat rekomendasi. Direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Nanti saya minta dari Kota Batam juga seperti apa penulisannya. Nah, ini surat tanggal 21 Mei Bapak Ibu. Surat ini diterima oleh Bupati Lebak tanggal 21 Mei, dituliskan ya, lalu diterima. Lalu tidak lama, tanggal 24 Mei ini adalah surat dari Menteri Dalam Negeri, begitu, dengan berbagai dasar hukum, dasar pertimbangannya, maka di sini disebut pada angka 3, berpedoman pada ketentuan tersebut, terhadap pembentukan UPTD-PPA, lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lebak dapat disetujui sebagai salah satu langkah terwujudnya percepatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka di nomor 4, berkenaan dengan hal tersebut diharapkan Gubernur Banten sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati Lebak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kewenangan provinsi ditarik, diambil alih oleh pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri. So Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bapak Ibu yang hari ini sedang menyusun kajian akademis, yang hari ini khawatir akan ditolak oleh provinsinya, akan disetujui oleh pusat, oleh Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu. Mudah-mudahan ini memperkuat kita semua ya, bahwa pembentukan UPT-PPA tidak ada masalah. Ini suratnya sangat baru, 24 Mei, jadi baru 1 bulan dari sekarang. Di mana agenda penyederhanaan birokrasi juga sudah berjalan. Baik, Bapak Ibu, kita istirahat sedikit. Saya punya kuis sedikit. Bapak Ibu tolong buka di handphonenya. Tadi 29 orang sudah masuk, terima kasih. 29 orang sudah masuk, kita buka yuk. Kahoot.it Bapak Ibu, .it. Nomor ini. Bisa kita mulai Bapak Ibu. Kita bikin lagi sedikit. Baik. Jadi Bapak Ibu di handphonenya kita buka kahoot.it, kita review sedikit sebelum kita mulai ke topik berikutnya. Isikan angka 047 28 338. Baik, ada yang sudah berhasil masuk? Nova Indra, saya minta tolong untuk bergabung juga supaya bisa mengontrol. Dikasih nama Nova Indra Disa ya. Baik. Iya, betul. Bapak Ibu masukkan angka ini di kolom game PIN. 338. Ini tes pemanasan karena pertanyaannya nanti kita akan buat lagi yang lebih seru lagi. yang mana? Pakai WiFi hotel, M1, passwordnya M1, filmnya besar, 2020. Baik, sudah masuk ada Dinas PPA Bintan, Akbar, Nedra, Lini, dan Valia. Dinas kapan? Aduh, Dinas sudah 7 orang. Ada tambahan Evi Yusuf. 29, sekarang harusnya 29 juga. UPTD apa panjangannya UPTD? Sekarang 12 orang. Ini pemberdayaan
Ini pemberdayaan perlindungan gimana sih perlindungan kompleks? 13 orang. Pertanyaan yang nggak sulit-sulit ya. Hanya 4 pertanyaan, Bapak Ibu. Baik, Ibu Vivi dan Dinas PPA Bintan sudah menyelesaikan pertanyaannya. Ini langsung dijawab semua ya, Mbak Rina? Betul, betul Pak. 15 ada separuh. Ada waktunya itu. Ada waktunya. Ada waktunya 1 menit per pertanyaan, Pak, Bu. Ini Ibu masukin 16 orang. (19 orang). 10 lagi belum bergabung. Kami tunggu. Tidak. 20 orang. Ada 21 orang. Ini pemanasan, nanti tes yang beneran sudah bisa menjawabnya. Baik, sudah mulai banyak nih yang menyelesaikan jawabannya. Pak Dirman berapa? Sudah 23 orang, 25 orang. Tapi di sini Indra, Disa, dan Nova ikut ya. Berarti 25 kurang 3, 22. Kurang 7 lagi. Atau panitia juga barangkali? Kita lakukan. Saya tunggu sampai 30 lah ya. 35 barangkali. 33. Oke, hampir semua. Masih 27 peserta, 24 berarti. Kurang 5 orang lagi belum bergabung. Oke. 28 orang. Oke. 2000 lebih. Dah. Ganti handphone baru. Gimana Bapak Ibu? Baik, saya masih menunggu 29 orang, tapi berarti masih 3 orang belum bergabung ya. Siapa yang ada kesulitan, Bapak Ibu? Sudah hampir semua menyelesaikan kuisnya, masih ada beberapa yang masih belum selesai. Baik, saya ya, 1 menit lagi yang masih mengisi agar segera diselesaikan. Ya, ini percobaan. Diisi 2 kali juga boleh kalau masih pengen. Baik. Oke, ini percobaan Bapak Ibu ya, kalau bisa semuanya.
Setiap jawab satu pertanyaan itu. Sudah ya, bisa kita tutup ya, bisa kita selesaikan kuisnya. Boleh Bapak Ibu? Oke, boleh Ibu, silakan. Baik, Bapak Ibu bisa melihat langsung ya, siapa yang ranking 1 di situ? Valia. Baik, siapa yang namanya Valia? Mohon maaf, yang namanya Valia teman saya sendiri. Jadi Valia nggak usah diperhitungkan. Nomor 2? Yang banyak salah itu tahun-tahun itu. Baik, nomor 2 ternyata adalah T. Komalasari. Nah, T. Komalasari? Yang dari mana? T. Komalasari yang dari mana, Bapak Ibu? Dari Batam, Bu. Selamat. Fona, Ibu Fona provinsi ini ya? Ya. Oke, selamat Ibu Fona. Dan yang ketiga Bapak Sudirman Latif dari mana, Pak Sudirman Latif? Dari Batam juga. Baik. Kira-kira sudah tahu ya bagaimana cara mengisi kuisnya ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan kuisnya dengan baik. Sudah seger ya? Kita lanjutkan. Mohon izin. Selanjutnya. Ya. Nanti setelah ini kita ada kuis yang lebih serius. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan DAK Kementerian PPPA. Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan bahwa DAK ini juknisnya sudah ditetapkan dalam Permen PPPA 1 tahun 2021. Ada 3 jenis BOPA atau bantuan operasionalnya, yaitu pelayanan, pencegahan dan penguatan UPT di PPA yang meliputi pelatihan manajemen kasus atau TPPO serta pelatihan sistem pendataan kasus KTPA. Ini khusus diberikan kepada Bapak Ibu yang sudah membentuk UPT di PPA. Sedangkan untuk huruf A dan B itu dapat diberikan meski Bapak Ibu belum membentuk UPT di PPA. Untuk itu ada 3 kabupaten yang selain Kota Tanjung Pinang yang juga sudah mendapatkan DAK. Ini tadi Bapak Ibu. DAK non-fisik adalah dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga DAK hanya bisa digunakan oleh perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Maka organisasi selain perangkat daerah bukan penerima DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu, mari kita cek perangkat daerah yang dapat menerima dan mengelola DAK. Ini kami informasikan sekilas saja bahwa DAK itu kan bersumber dari APBN ya. Di Undang-Undang 17 tahun 2003 di pasal 11 ayat 4 disampaikan, ditegaskan bahwa belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan, Bapak Ibu. Tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara untuk APBD, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Apa yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu baik APBN maupun APBD itu digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah. Jadi bukan untuk tugas lainnya, tapi untuk penyelenggaraan tugas pemerintah. Maka yang berwenang untuk mengakses APBN, APBD, baik DAK dan sebagainya, itu adalah dari unsur pemerintah. Undang-Undang 23 juga menyampaikan beberapa hal yang ini bahasa Prita ya Bapak Ibu ya, kami sebut sebagai fasilitas bagi perangkat daerah untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka kepada perangkat daerah di pasal 307 disebutkan diberikan BMD. Nah, BMD tidak boleh dipindah tangankan Bapak Ibu. Ini informasi ini mudah-mudahan kita sudah sama-sama tahu ya, sehingga Bapak Ibu yang BMD-nya tidak diperangkat, tolong dikondisikan agar tetap berada di dalam perangkatnya atau di dalam dinasnya. Yang dinas atau UPPD ya. Dan yang kedua, itu di pasal 208, perangkat daerah itu diisi oleh pegawai negeri
pegawai aparatur sipil negara. Ini tegas sekali di pasal 208. Dan yang di pasal 282 yang tadi kami sampaikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Baik. Apa sih atau siapa saja sih perangkat daerah? Bapak Ibu bisa cek di pasal 209-nya. Jadi perangkat daerah untuk kabupaten kota di ayat 2 ada 6. Yang pertama adalah Setda, Setwan, lalu inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Nah, di dalam dinas, dalam PP 18/2016 dapat dibentuk cabang dinas dan UPTD. Jadi artinya Bapak Ibu, cabang dinas dan UPTD adalah bagian kesatuan dari dinas. Maka selain nama-nama yang disebutkan di dalam Undang-Undang 23, bukan yang disebutkan oleh Perita, Bapak Ibu ya, mohon izin, disebutkan oleh Undang-Undang 23/2014 bukan merupakan perangkat daerah. Maka yang tadi baik BMD, lalu ASN, dan APBD hanya dapat dikelola oleh instansi yang disebutkan ini saja. Nah, yang lainnya yang Bapak Ibu atau yang kita kenal barangkali bukan bagian dari PP 18, melainkan bagian dari PP 45 2017. Kira-kira begitu ya. Jadi sama-sama Undang 23 2014, di sini pasal 354 juga menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat. Nah, untuk itulah dibentuk PP 45 2017 tentang partisipasi masyarakat. Maka semua nama keanggotaan, kelembagaan, kepengurusan yang bukan merupakan 6 unsur perangkat daerah tadi bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Baik Bapak Ibu, saya mencoba menyambungkan dengan topik kesatuan acara hari ini, yaitu tentang penyusunan standar layanan. Kami tidak bermaksud untuk membahas tentang tata cara penyusunan standar layanan, namun Kementerian PPPA sudah menegaskan sudah mengatur dalam Permen PPPA 11 2019 tentang pedoman evaluasi kelembagaan UPTD PPA. Nah, apa isinya? Jadi di dalam konsideran menimbang bahwa UPTD PPA perlu dievaluasi kelembagaannya agar sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai bagian dari pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu, kami pastikan UPTD PPA adalah bagian dari pelayanan publik. Dan pembentukan kelembagaannya harus terus dievaluasi agar sesuai dengan tujuannya. Dan konsideran mengingatnya di sini disebutkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja. Jadi ada pedoman penilaian kinerja UPP atau unit pelayanan publik. Bapak Ibu, ada 6 aspek penilaian yang digunakan di dalam Permen PAN RB 17 2017 yang kami gunakan sebagai dasar evaluasi kelembagaan UPTD PPA. Bapak Ibu mungkin pernah dengar pada tahun 2019 dan 2020 kami memberikan predikat UPTD terbaik 5 provinsi dan 5 kabupaten kota. Kami menggunakan instrumen ini. Jadi ada 6 aspek penilaian, Bapak Ibu nanti bisa cek Permen PPPA 11 2019. Yang mana 6 aspek penilaiannya semua kami ambil dari Permen PAN RB 17 2017. Artinya dengan Bapak Ibu memenuhi unsur Permen PPPA 11 2019, Bapak Ibu sama dengan mempersiapkan kelembagaannya menjadi unit pelayanan publik. Jadi sejalan. Jadi tidak 2 kali mempersiapkan lembaganya. Cukup 1 kali jalan. Nah, di antara 6 aspek penilaian ada yang pertama itu adalah kebijakan pelayanan yang nilainya paling besar Bapak Ibu. 30% skornya. Bapak Ibu bisa cek di Permen PAN juga sama, skornya 30%. Itu terdiri dari 3 dokumen yang harus Bapak Ibu susun, menyusun maklumat pelayanan, membuat survei kepuasan masyarakat, dan terakhir menyusun standar pelayanan. Jadi di sini Bapak Ibu letak standar pelayanan yang perlu kita susun. Baik, ini saja informasi tentang pelayanan publik kali ini. Materi saya bisa diambil di 2 link. Ini Bapak Ibu bisa foto dulu, nanti boleh diambilkan materinya selanjutnya. Mohon izin Bapak Moderator, apakah saya masih punya waktu? Berapa menit lagi, Pak? Masih, Ibu. Masih. Masih ya? Masih banyak. Masih banyak, terima kasih, Pak. Baik, kita main-main lagi boleh ya, Pak ya? Sekali lagi ya, Pak. Diambil lagi handphonenya.
saya punya pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, iya. Nah, yang ini bukan Kahoot tapi Menti. Boleh dibuka Mentinya. Lalu diisi angka 9723026. Materi selanjutnya tidak spesifik sekali tentang UPTD, Pak. Mohon izin, tapi ini kebijakan yang cukup baru. Nanti mungkin saya sampaikan hanya sekilas saja, tapi kira-kira ini dapat memberikan wawasan tambahan sedikit bagi kita semua. Baik, ada yang sudah bisa masuk ya? Sudah bisa langsung diisi? Hanya satu saja pertanyaannya. Oke, sudah 2 orang yang mengisi. 026. Sudah 5 orang yang mengisi? Baik, sudah 8, 9. Nah, ini jawabannya beragam nih kali ini nih. Nggak kayak yang pertanyaan pertama. Anda beralih ke jabatan fungsional? Ya, betul pertanyaannya. Berminatkah Anda beralih ke jabatan fungsional? Nah, agak greget ya yang ini pertanyaannya. Mungkin untuk yang teman-teman ASN. Ya, mohon maaf yang ASN saja yang menjawab. Berarti enggak 29 ya Pak ya? Kebetulan ada beberapa yang non ASN hadir. Baik, tidak apa-apa. Sudah 14, kira-kira yang bukan ASN ada berapa orang dari 29 ini Pak? Ada 10? Lebih banyak yang non. Oh gitu, lebih banyak yang non ASN. Baik. Saya sudah dapat 15 orang yang menjawab. Sudah semua Bapak Ibu yang ASN? Mungkin sudah semua ya. Ini jawabannya agak beragam nih Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dan kejujurannya. Yang penting adalah kejujurannya. Ternyata dari 17 orang, 3 orang nggak berminat, Pak. 1 orang menjawab tidak tahu, tapi 13 orang menjawab berminat. Baik. Terima kasih. Jadi inilah yang kita hadapi dalam beberapa waktu ke depan. Jadi memang kita akan segera beralih menjadi instansi yang lebih agile, lebih lincah, lebih ringkas, begitu. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Sudah dilantik ke dalam jabatan fungsional sejak Desember tahun 2020, persisnya tanggal 17, gitu. Saya mendapat jabatan fungsional dengan jenis analis kepegawaian. Analis kepegawaian atau sebetulnya sekarang sudah berubah ya menjadi analis SDMA dengan jenjang madya. Apa yang saya dapatkan dengan menjadi fungsional? Yang pertama adalah karena saya eselon 3, maka saya menjadi ahli madya tanpa tes. Bapak Ibu yang pernah jadi fungsional pasti tahu ya, ada tesnya, ada diklatnya, macam-macam sekali. Tapi saya mendapat kemudahan untuk menjadi madya tanpa tes. Saya rasa mungkin saya madya termuda kali ya. Maksudnya adalah karena nggak gampang untuk menduduki jenjang madya kalau saya betul-betul karir saya di fungsional. Tapi karena karir saya dimulai dari struktural, maka ini bisa saya dapatkan. Baik, saya mendapat kemudahan menjadi jenjang madya tanpa tes. Begitu juga Bapak Ibu. Yang hari ini adalah eselon 4 akan menjadi ahli muda tanpa tes. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita akan mendapatkan jabatan tambahan Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau saya ditanya jabatan saya apa, jabatan saya adalah koordinator Ortala. Atau dalam kata lain, saya kabak Ortala. Tapi jenis fungsional saya adalah analis SDMA. Karena saya menjadi koordinator Ortala, saya mendapatkan ekstra 25% angka kredit. Jadi untuk naik pangkat, saya butuh 150, saya sudah dapat 1/4-nya dari menjabat sebagai koordinator. Nah, Bapak Ibu juga akan mendapatkan hal yang sama. 25% ekstra dapat angka kredit. Untuk muda,
itu naik jenjang ke madya butuh angka 100, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan 25 angka kredit. Cuma-cuma tanpa melakukan tugas spesifik tentang fungsional. Yang ketiga, kita juga akan mendapatkan angka kredit dari masa jabatan, Bapak Ibu. Ini menarik. Jadi jika Bapak Ibu, bukan dari masa jabatan ya, dari usia pangkat Bapak Ibu. Wah, saya harus koreksi. Baik Bapak Ibu, nanti saya perbaiki dulu. Jadi dari usia pangkat. Jadi misalnya saya ketika bulan Desember yang lalu, saya golongan 4A 1 tahun. Kalau 1 tahun, saya akan mendapatkan 25%. Kalau 2 tahun, saya akan dapat 50%, 3 tahun 75%, dan kalau 4 tahun, saya dapat 100% angka kredit. Yang artinya, saya bisa langsung naik pangkat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Sepanjang bukan pangkat puncak. Jadi ada yang disebut pangkat puncak ya. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan 25% karena sebagai koordinator, sekaligus saya mendapatkan 25% karena saya sudah 1 tahun menjabat 4A. Maka berarti saya dapat ekstra 50%, Bapak Ibu. Nggak ngapa-ngapain. Nah, ini ya. Jadi ini adalah berbagai keuntungan. Serta yang ketiga, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah jenjangnya muda nantinya, yang disetarakan dalam fungsional, itu berpeluang promosi ke jenjang setara eselon 3 tanpa ada kursi dan tanpa ada pelantikan. Nah, ini yang menarik. Jadi kita akan berpeluang untuk promosi ke jenjang selanjutnya. Kalau eselon 3 berarti jenjang madya. Walaupun Bapak Ibu hari ini mungkin masih punya kepala bidang gitu ya. Bapak Ibu adalah kepala seksi barangkali misalnya, atau Bapak Ibu yang hari ini hadir kepala bidang nanti punya kepala seksi yang jadi fungsional, beliau bisa promosi menjadi setara dengan kita, tapi dalam jabatan yang tidak struktural. Tentunya tunjangan jabatannya juga yang digunakan adalah tunjangan jabatan fungsional. Dengan demikian, karena kita bisa sampai dengan madya, maka pangkat puncak kita bisa sampai dengan 4C, bahkan batas usia pensiunnya mundur 2 tahun lagi menjadi 60 tahun. Jadi Prita hari ini sudah dapat tiket untuk pensiun 60 tahun, meskipun bukan JPT. Ini berbagai keuntungan dengan kita menjadi pejabat fungsional. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Apa sebetulnya tugas-tugas yang akan disetarakan dalam fungsional? Mohon izin saya sekilas saja karena ini bukan topik utama kita, tapi saya minta waktu sedikit untuk Bapak Ibu mencermati bahwa tugas dinas berdasarkan fungsi dinas berdasarkan PP 18/2016 itu ada 5. Ada 4, mohon izin perumusan kebijakan. Ini ada fungsinya di setiap bidang dalam jabatan fungsional analis kebijakan. Pelaksanaan, jadi dinas berfungsi untuk melaksanakan kebijakannya. Ini akan disetarakan dalam jabatan fungsional perencana. Evaluasi dan pelaporan juga perencana. Lalu pelaksanaan administrasi di sekretariat tidak disetarakan alias tetap eselon 4. Dan pelaksana tugas teknis di UPTD PPA, penjelasannya lebih lanjut. Jadi nanti ada juga bagian UPTD PPA-nya. Baik, ini sekilas saya sampaikan juga ada beberapa bidang. Jadi ini seandainya Bapak Ibu memiliki 4 bidang atau tipe A, maka untuk kepala seksinya, jadi nanti misalnya ada 3, bisa disetarakan ke dalam 1 orang menjadi analis kebijakan. Lalu kan ada jabatan berikutnya ya, analis kebijakan subkoordinator bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga dalam kesetaraan gender. Jadi kurang lebih jabatannya seperti itu. Lalu ada perencana yang satu adalah koordinator PUG, dan perencana kedua adalah koordinator pemberdayaan perempuan, dan seterusnya. Jadi seperti yang ada di tabel di sebelah saya ini kira-kira cara untuk menyetarakannya. Mohon izin saya cepat saja, dan bagaimana jika tidak ada seorang pun yang memenuhi kriteria sebagai analis kebijakan, itu enggak masalah. Kami pastikan sama sekali enggak masalah. Karena tugas tersebut kemudian diampu langsung oleh kepala bidangnya. Jadi kalau yang di sini, analis kebijakan, tugas dibagi habis ya, tugas perumusan kebijakan dan tugas pelaksanaan kebijakan. Perumusan kebijakan oleh analis kebijakan dan pelaksanaan dan evaluasinya oleh perencana. Sedangkan kalau seperti ini, maka tugas perumusan kebijakannya diampu oleh kepala bidang tanpa didelegasikan atau dibagi ke bawah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi di sini maka perencana pertama menjadi subkoordinator PUG,
Perencana kedua menjadi subkoordinator pemberdayaan perempuan, dan koordinator ketiga menjadi subkoordinator penguatan lembaga, dan seterusnya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang UPTD PPA. Jadi Bapak Ibu, hari ini Pak Herman ya punya 2 orang kepala seksi ya Pak Herman ya. Nanti ke depan. Ya, ke depan. Ya, Bapak punya 2. Kasubag TU-nya akan tetap Pak, tapi 2 kepala seksi Bapak itu akan berubah menjadi fungsional. Nah, jadi nanti seperti ini strukturnya. Begitu juga yang kelas B. Untuk di kabupaten kota juga sama, gambarnya seperti ini. Jadi nantinya UPTD provinsi maupun kabupaten kota tipe A-nya akan sama seperti ini. Baik. Nah, ini adalah peraturan terkait jabatan fungsional, Bapak Ibu nanti bisa ngecek. Dan yang paling baru Bapak Ibu, ini kan kalau Bapak Ibu cek di Permen 4 2018 sudah ada. Hanya satu yang belum ada, yaitu analis hukum. Analis hukum ini adalah jabatan fungsional baru yang melakukan tugas-tugas mediasi. Jadi, analis hukum boleh punya kewenangan untuk melakukan tugas-tugas mediasi yang tetap kita tambahkan dengan sertifikasi nantinya, tapi sebelumnya juga dia sudah punya kewenangan tersebut. Untuk yang lainnya, analis kebijakan, perencana, peksos, penyuluh sosial, psikolog klinis, ini adalah jenis-jenis jabatan fungsional yang sudah lama. Nah, ini adalah syarat khususnya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah lihat video kami, analis kebijakan ini harus magister atau pasca sarjana. Untuk perencanaan ikut sarjana, bagaimana kalau ada kepala seksi yang belum sarjana? Nah, ini nanti kita bahas di topik berikutnya. Saya tidak bahas di sini. Pada prinsipnya memang tidak dibenarkan jika belum sarjana kemudian disetarakan dalam jabatan fungsional ini. Tapi nanti ada langkah yang harus dilakukan. Psikolog klinis harus magister psikologi, profesi klinis, lalu pekerja sosial. Ini sementara memang belum tidak tertutup kemungkinan bagi kualifikasi pendidikan lainnya. Namun sangat disarankan bagi Bapak Ibu yang berlatar pendidikan kesejahteraan sosial dan yang bukan kesejahteraan sosial untuk ke dalam jabatan fungsional penyuluh sosial. Namun tidak tertutup kemungkinan. Jadi kalau misal tetap mau disetarakan dalam pekerja sosial itu tetap dimungkinkan. Ya. Dan yang terakhir, analis hukum wajib sarjana hukum. Bapak Ibu, ini saya sampaikan berikutnya adalah tentang kelembagaan kita yang mau tentang penyederhanaan birokrasi. Bapak Ibu pasti sudah memiliki pemetaan ini, nanti bisa dicek. Natuna, atau karena Natuna hari ini belum hadir, kami mohon maaf langsung ke Kepulauan Anambas. Ini skornya 518 atau kecil. Kalau kecil ini berarti hanya boleh punya 2 bidang ya untuk PPPA. Kalau Karimun sedang berarti boleh punya 3 bidang. Masalahnya apakah hari ini sudah seperti itu? Beberapa daerah memang belum. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Jadi kalau besar Bapak Ibu boleh punya 4 bidang, kalau sedang 3 bidang, kecil 2 bidang. Nah, ini adalah hasil pemetaannya. Berikut adalah peraturan Menteri PPA yang baru sekali, jadi masih proses pengundangan, nomornya juga masih belum sah, kami sematkan, namun agar mudah diidentifikasi, ini adalah Permen PPA 6 tahun 2021 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah PPPA. Jadi Bapak Ibu, nanti mohon informasi ini bisa disampaikan ke jajaran di internalnya. Jadi nanti seperti ini jajaran sekretariat tetap, lalu untuk di bidangnya kurang lebih bentuknya menjadi seperti ini. Ini masih sama, hanya saja tidak ada seksi. Nah, penamaan bidangnya ini kalau tipe A. Kalau tipe A, maka Bapak Ibu memiliki 4 bidang. Bidang pertama itu tentang kualitas hidup perempuan, bidang kedua tentang pemenuhan hak anak, bidang ketiga tentang perlindungan perempuan, dan bidang keempat tentang perlindungan. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu mengharmonisasikannya, menyelaraskannya menjadi seperti ini. Kemudian untuk di tipe B, untuk perlindungan digabungkan, jadi bidang 1 tentang kualitas hidup perempuan, bidang kedua pemenuhan hak anak, dan yang ketiga bidang perlindungan perempuan dan anak, ini kita gabungkan. Yang ketiga adalah tipe C, untuk kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak kita gabungkan, dan bidang perlindungan perempuan dan anak kita gabungkan. Jadi cara menggabungkannya bukan bidang perempuan dan bidang anak Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di antara kita masih ada yang menggabungkan bidang perempuan, jadi isinya KHP dan perlindungan perempuan. Lalu bidang anak, yaitu isinya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
itu tidak sepenuhnya kami harapkan. Yang kami harapkan harus seperti ini. Jadi bidang kualitas hidup dan pemenuhan hak anak, lalu bidang perlindungan, baik perempuan maupun anak. Baik, untuk fungsi umum bidang, tadi kita sudah sampaikan bahwa penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, lalu pengolahan data, pengumpulan dan penyajian data, lalu pelaksanaan pembinaan yang ini hanya ada di dinas, dan monitoring evaluasi, sedangkan fungsi khususnya, Bapak Ibu harus mencermati ini. Untuk bidang kualitas hidup perempuan punya fungsi khusus, yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelembagaan PUG di tataran tingkat pemerintahannya, di tingkat provinsi. Di tingkat provinsinya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Lalu untuk pemenuhan hak anak dan kualitas keluarga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan layanan keluarga. Jadi Bapak Ibu yang selama ini sudah mengenal Puspaga, nanti diselenggarakan oleh bidang yang ini. Lalu bidang ketiga adalah perlindungan perempuan dan anak, ya. Ini sama-sama melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan. Apa itu yang dimaksud dengan koordinasi? Jadi Bapak Ibu kan kalau di lapangan sering ya melakukan koordinasi, melakukan pendampingan kasus misalnya ke rumah sakit atau mendampingi korban untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, bagaimana untuk mengkoordinasikannya? Pasti bukan Bapak Ibu di UPTD yang melakukan. Yang melakukan koordinasi MOU misalnya jika diperlukan, atau SOP khusus yang agar mempercepat penanganan korban kekerasan di rumah sakit misalnya atau di puskesmas, maka yang melakukan adalah bidang, khususnya untuk pelaksanaan koordinasi ini. Baik, sedangkan untuk sekretariat demikian tugasnya, saya tidak bahas, nanti bisa disampaikan. Ini tolong juga dititipkan kepada jajaran sekretariatnya Bapak Ibu. Mungkin dari jajaran sekretariat sudah pernah membaca Permendagri 90 tahun 2019 dan Permendagri 18 2020. 90 2019 isinya nomenklatur kegiatan, nomenklatur anggaran. Jadi kode-kode rekening kita, dan Permendagri 18 2020 isinya kinerja. Jadi kami pastikan struktur organisasi kita yang baru ke depan harus sejalan dengan itu. Ini kode-kode rekeningnya Bapak Ibu nanti disampaikan ke jajaran sekretariat, silakan. Lalu ini juga diserahkan ke jajaran sekretariat untuk perencanaan kinerjanya. Jadi nanti setiap bidang sudah dipastikan memiliki kinerjanya yang bisa diukur persis seperti apa. Ini sekilas saja, jadi misalnya untuk kode rekening 2.08.02.1.01.01 untuk subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG, maka kinerjanya adalah terlaksananya koordinasi, indikatornya jumlah kegiatan. Jadi ini sudah ada indikatornya semua, Bapak Ibu di sekretariat sudah bisa langsung mendapatkan keselarasan antara kode rekening sampai dengan kinerjanya. Ini kami lanjutkan saja. Baik, dan terakhir, baik Bapak Ibu. Ini sudah akhir materi saya, Pak Moderator. Mohon izin sekali lagi kita main lagi ya Pak ya dengan Kahoot. Kalau kali ini yang ada hadiahnya nih Pak. Silakan mengisi. Ya, silakan mengisi dengan baik. Pertanyaannya ada 8, begitu. Pertanyaannya seputar materi saya tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyimak dengan baik sehingga dapat menjawab. Mas 14. Kode pasalnya 026414999. Ya, kalau ini Bu. Nanti semua diundang ke Jakarta. Dengan doket ini kan
Baik. Kita lihat. Oke, sudah ada 22 orang yang bergabung. Ulang lagi dong. Akbar presiden ya? Oh, Mbak. Salah. 24 orang yang bergabung, kurang 5 lagi. Tiap masjid ya. 26, 3 orang lagi. Pasal berapa tuh? Pasal menyalakan Kita cari pasar. Cari pasar. Kita sama itu. Nah, terus satu lagi. Wah, tersusul yang nomor satunya. Baik. Hampir selesaikan pertanyaan. Ada satu orang yang belum bergabung barangkali ya? Pesertanya baru 28. Berarti minimal kan? Baik, kami tunggu. Akbar pula nomor 3 nih. Mana mainin akbar? Agak susah ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah 29 orang. Mudah-mudahan hadiahnya dapat Pak Darto. Wah. Ini ada satu Bu yang tidak ikut karena kebetulan handphonenya cuma handphone center. 2. Ini kayaknya ada pemain baru lagi, masih saya tunggu. Jadi 32 peserta kita. Masih saya tunggu Bapak. Sepertinya sudah semua Bu. Sudah semua? Kalau di catatan saya masih ada yang baru bergabung ini namanya Ibu Melati, Ibu Marce, Ibu Heni Saragi, Mau dan Asnedra. Ya, selesai dulu Bu. Hai.
juga belum selesai. Handphonenya ada hang, Ibu. Bisa lagi. Oh, sudah. Baik. Berarti kita tutup ya, Bapak Ibu ya. Boleh, Bu. Tutup. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat yang juara siapa? Sudah terlihat ya yang menjuarainya. Oke, saya akhiri gamesnya. Baik. Baik, Pak Moderator, yang kepada Bapak Priyono yang Kita tutup yang dulu, Mas Priyono. Bapak Priyono dari mana, Pak Priyono? Beliau adalah pendamping, beliau adalah Satgas ya, kita dari Kota Batam. Baik, selamat Pak. Terima kasih sudah mencermati materi saya dengan baik. Lalu Ibu Linda dari Tanjung Pinang. Selamat Bu Linda. Terima kasih juga. Dan yang ketiga, kita batasi 3 aja ya Pak ya, yang menang ya Pak. Ini kalau dari saya hadiahnya 3, kalau 3 dan seterusnya mungkin dari Pak Moderator. Yang ketiga Pak Akbar. Terima kasih. Baik. Pak Akbar dari mana Pak? Pak Akbar pendamping dari Yayasan Embun Pelangi. Selamat Pak Akbar. Ini yang ada di layar kita. Jadi Pak Priyono skornya 7.609, Ibu Linda 7.661, Bapak Akbar 7.639, dan seterusnya Pak Alfredo. Ini ada 2 dari Polres Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang lagi. Lalu Dwi, Bapak Dwi atau Ibu Dwi? Bapak atau Ibu Dwi yang berikutnya? Nggak bisa. Lalu ada Kurniasi, T. Komalasari. Nah, ini nama-nama yang sudah dapat menyelesaikan. Ada 10 besar ya, jadi T. Komalasari, Liana, dan Foni. Berikut 10 dari 34 peserta total. Bapak Ibu nomor 1, 2, 3, Pak Priyono, Bu Linda, dan Pak Akbar bisa menghubungi saya ya setelah ini ya. Atau masih punya nomor WA saya tadi ya barangkali. Jadi nanti mohon berkenan untuk menghubungi saya di nomor berikut. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Demikian materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita berikan aplaus untuk Ibu Linda. Dan yang sekali.